Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu salat maghrib berjamaah dan talabul ilm. Oleh karenanya para ulama, sebagian salaf dahulu mengatakan, ma a'rifu ibadata aqrabu ila al-jannah min talabil ilm. Aku enggak tahu ibadah apa lagi ya yang paling cepat mengantarku ke dalam surga kecuali dengan menuntut ilmu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dan ini yang kita harapkan, karena seorang mukmin tujuan hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menempati rumah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan setelah kita mati nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada kali ini adalah beberapa kesyirikan yang tidak kita sadari. Kesyirikan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, inna Allaha a'taka mizmaran min mazamir ali Daud, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah memberikan engkau, wahai Abu Musa, mizmar, pita suara. Ya, kalau diterjemahkan buku-buku itu seruling, karena pita suara bahasa Arabnya juga mizmar. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan engkau, wahai Abu Musa, mizmaran, sebuah pita suara, min mazamiri ali Daud, dan dari beberapa pita suara keluarganya Nabi Daud. Yang mana Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar Al-Qur'an padanya. Seorang qurra, bahkan pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, inna Allah sammak, sesungguhnya Allah menyebut namamu. Kemudian Abu Musa memperjelas, inna Allah sammani ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut namaku? Katanya, "Na'am, inna Allah sammak." Allah menitipkan salam kepada Nabi Musa, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu.
seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada suatu hari. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadha syirka. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Sesungguhnya kesyirikan ini lebih halus daripada rayapan semut, daripada jalannya semut. Dan kita ketahui bahwasanya rayapan semut yaitu tidak terasa berkadang dan tidak ada bunyinya, bahkan tanpa besak, tanpa adanya bekas. Kemudian sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana kami bertakwa kepadanya? Maksudnya bagaimana kami takut ya dari syirik ini, sedangkan ia lebih lembut dari rayapan semut. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa min asyrika bika wa na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Katakan, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya isyarat Nabi SAW ada syirik yang nampak dan ada syirik yang tidak nampak. Sebentar. Kemudian diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, asyirku fikum akha min dabibin naml. Ketahuilah bahwasanya ada sebuah syirik yang lebih lembut daripada rayapan semut. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma 'ubida min dunillah. Bukankah kesyirikan itu kecuali sesuatu yang disembah kepada selain Allah saja? Maksudnya Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah syirik itu pasti nampak gitu? Ya, sedangkan ini tidak nampak, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang tanganku berada di demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La syirku akhfa min dabibin naml. Benar, ada syirik itu ada yang lebih lembut daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza fa'alta dhaba 'anka qaliluhu wa katsiruhu. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengucapkan ini, apabila engkau mengamalkan ini, akan hilang ya kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menyebutkan doa, dan ini wajib kita hafal teman-teman. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku berlindung dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini menunjukkan ada kesyirikan yang nampak dan ada kesyirikan yang tidak nampak.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita ketahui bahwasanya kesyirikan itu terbagi menjadi berapa? 2. Syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik dibagi menjadi 2. Asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dibagi 2 pula. Ya. Asyirkul jali wa syirkul khafi. Syirik yang nampak dan syirik yang tidak nampak. Syirik kecil juga sama, dibagi 2. Syirik yang nampak dan syirik yang tidak nampak. Contoh kesyirikan yang besar yang nampak itu banyak sekali. Contohnya menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya. Dan yang syirik besar yang tidak nampak, yaitu seperti keraguan-keraguan di dalam akidah, ya, seperti orang-orang munafik. Mereka ragu, atau kita ragu dengan agama, atau kita ragu dengan Allah. Nah, ini merupakan kesyirikan yang tidak nampak, sifatnya di hati, ya. Kemudian syirik kecil, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Syirik kecil yang nampak, misalnya seperti jimat, ya, orang membawa jimat dan meyakini jimat ini, ya, adalah perantara yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberi mudarat hanya Allah saja, memberi manfaat hanya Allah saja. Akan tetapi melalui jimat ini, ya, maka Allah akan mengirimkan, ya, keselamatan dan kemudaratan jika kita membawa jimat. Berarti kita keyakinannya masih Allah yang memudaratkan dan memberi manfaat, tapi melalui perantara jimat. Ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya meyakini bahwasanya jimat ini yang bisa memberi manfaat dan mudarat, ini syirik besar. Ya. Dan jimat yang orang yang meyakini pelakunya adalah yang bisa memudaratkan dan bisa memberi manfaat hanya Allah, tapi melalui perantara jimat ini merupakan kesyirikan yang kecil. Ya. Ini nampak barangnya ada. Nah, adapun yang tidak nampak syirik kecil, di antara adalah riya, ujub, ya, dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditinjau dari segi kesyirikan yang tidak disadari mengandung 2 makna. Kesyirikan yang tidak disadari mengandung 2 makna. Yang pertama, syirik khafi itu syirik yang tidak nampak atau syirik samar, baik besar maupun kecil. Itu makna yang pertama. Ya, sebagai contoh yang tadi. Ya, syiriknya baik besar maupun kecil tapi yang samar. Ya. Atau yang kedua, syirik ini nampak sebenarnya, akan tetapi orang-orang tidak menyadarinya. Kalau ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, di antaranya, ya, orang menyembelih karena Allah, karena bukan karena Allah. Ini merupakan nampak perbuatannya, menyembelih misalkan untuk perguruan silat tertentu, ya, menyembelih hewan, ayam misalkan, ayam jago, ya, untuk dipersembahkan untuk leluhurnya misalnya. Dan ini merupakan syirik akbar, syirik besar. Siapa yang melakukannya keluar dari agama Islam, ya. Akan tapi dia nggak tahu kalau perbuatan ini adalah kesyirikan. Ini makna yang kedua. Atau misalkan orang berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada orang yang sudah mati, ya, dia meminta kepada orang yang sudah mati. Nampak ini, ya, ini merupakan kesyirikan besar. Ya, orang yang nampak melakukannya sudah nampak jelas. Akan tetapi ia tidak menyadari bahwasanya kesyirikan ini adalah kesyirikan. Ya, ia kasih tahu, enggak boleh berdoa sama orang mati, ini kesyirikan. Oh, enggak, ini bukan syirik ini. Nah, ya, ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama, syirik yang tidak kita sadari adalah bisa jadi syirik khafi tersebut, atau bisa jadi syirik yang jeli, yang nampak, akan tetapi orang-orang tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus memperhatikan perkara-perkara ini? Karena tidak lain dan tidak bukan, kita tidak ingin mati kecuali
tidak membawa satu dosa syirik pun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala bersabda. Hadis qudsi apa pengertiannya? Apa pengertian hadis qudsi? Yaitu firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersabda, tapi bukan Al-Qur'an ini. Ya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an satu huruf diganjar berapa? 10 kebaikan. Kalau hadis qudsi tidak. Ketika kita membaca hadis qudsi, kita tidak tahu artinya, kita enggak dapat pahala. Berbeda dengan Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an enggak tahu artinya, kita dapat pahala per hurufnya. Adapun ilmu atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajarinya mendapat pahala apabila kita tahu maknanya. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu. Ya, karena kita ingin mendalami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, di dalam hadis arba'in, ya bani Adam, wahai ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sebuah bumi, dosa-dosa sebesar bumi. Tentu ini dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar sebesar bumi. Kita tahu bumi besar sekali. Ya, summa laqaitani. Kemudian engkau menjumpaiku. La tusyriku bi syai'a. Dan engkau tidak membawa satu dosa syirik pun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan semisalnya ampunan. Aku akan mengampuni, ya akan mendatangimu dengan membawa ampunan semisal apa? Sebesar bumi pula. Ini yang kita harapkan. Dan tidak ada orang yang mati tidak membawa dosa, tidak ada. Semua orang mati tidak membawa dosa pasti. Imma dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, imma dosa tersebut ya dihukum dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan. Ketika kita mati, kita tidak membawa dosa syirik pun. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Syirik di sini kata para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, kecuali dengan taubat. Oleh karena kita harus sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kesyirikan ini. Dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam atau astaghfiruka lima la a'lam. Ya, kita harus hafal doa itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tadi beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ala adullukum ala syai'in, maukah kamu aku ajari tentang sesuatu, idza fa'alta, apabila engkau mengerjakannya, dhahaba anka qaliluhu wa kathiruh, maka akan pergi darimu ya besar atau kecil, maksudnya kesyirikan. Maka kita harus banyak-banyak membaca doa ini. Nah, dan kesyirikan ini masyhur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam para nabi dengan kesyirikan ini. Bukan hanya bagaimana dengan kita, seorang para nabi anbiya, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah kami wahyukan Muhammad kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan terhapus seluruh amalmu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita ketahui setan
Dalam janjinya, iblis berjanji ketika Allah usir dari surga. Iblis berjanji, iblis berdoa kepada Allah ingin ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian ia berjanji, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kami akan mendatangi mereka dari arah depan, arah belakang, arah samping, arah kiri, arah kanan, arah kiri. Kemudian iblis mengatakan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau tidak akan menjumpai ya Allah hamba-hambamu mereka itu bersyukur kepadamu. Ya, ini janjinya iblis. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan, ya, syirik khafi yang sering tidak kita sadari adalah yang pertama adalah riya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal Masihid Dajjal." Maukah kalian aku kabarkan terhadap sesuatu yang aku lebih takut dari fitnahnya Ad-Dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, mau wahai Rasulullah. Ya, qala asyirkul khafi. Kesyirikan yang samar, nggak nampak syiriknya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, an yakuma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Yaitu seseorang berdiri untuk salat. Ya, kemudian ia salat. Kemudian ia memperindah salatnya. Lima yara min nadhri rajulin. Tujuannya apa? Untuk dilihat oleh orang-orang lain, oleh seseorang. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berat sekali imam itu. Imam itu berat karena ia menanggung ya sah tidaknya para jamaah. Kata Rasulullah, fa in asaba falahu wa alaihim. Fa in asaba falakum walahum. Kalau imamnya benar, falahu walakum. Kalau imamnya benar, maka imam dapat pahala dan makmum dapat pahala. Fa in akhta'a, apabila imam itu salah, fa alaihi walahum. Kalau imamnya salah, maka dosanya ditanggung imam dan kalian tetap dapat pahala. Berat imam itu, Pak. Terkadang kita menjadi rebutan posisi imam. Ya, kita berat imam menjadi imam itu. Karena apa? Karena tanggung jawabnya berat. Dan ini Rasulullah SAW mensabdakannya. Ya. Dan mengapa riya ini merupakan syirik yang khafi, yang samar? Karena yang pertama adalah ya, tidak kelihatan syiriknya. Orang ini syirik awal riya atau enggak kelihatan kita. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Yang kedua, tidak ada pengingkarannya. Kalau orang melakukan kesyirikan besar, ia tahu diingkari langsung. Kalau orang melakukan kesyirikan riya, ingin dipuji sholatnya, dia nggak tahu. Bagaimana kita mengingkari? Misalkan imamnya diperindah, kamu jangan diperindah, kamu riya. Nggak tahu kita. Memang memperindah bacaan merupakan sabda Nabi SAW. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ya. Yang kita yang tahu siapa? Allah dan kita. Ya. Dan mengapa ini samar juga? Karena banyak yang terjangkiti kesyirikan ini, ya, namun ia tidak sadar. Ya. Kemudian berikutnya mengapa? Karena sangat sulit dihindari. Ini bukan hanya kepada orang yang sholat, ya, kepada orang yang berceramah misalnya juga sama. Ya. Yahya bin Ma'in atau Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya hal yang terberat bagiku, ya, ya, hal yang paling berat bagiku adalah apa? Menata niat. Ya. Bisa jadi kita tadi misalkan menyampaikan kajian seperti ini, di awal kita ikhlas, di tengah-tengah kita ada ujub misalnya, ada riya ingin dipuji misalnya, dan kita tidak selamat dari itu, berat kita. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Ya, asyirkul khafi. Ya, kita akan tadi asyirkul khafi, syirik-syirik kecil, syirik-syirik yang samar. Ya, di sini kita sebutkan dua saja. Yang pertama adalah riya. Riya pengertiannya adalah ya memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Tujuannya apa? Ingin dipuji. Memperlihatkan amal soleh kepada yang lain. Sedangkan yang kedua adalah ujub. Ujub adalah menganggap bahwasanya ya kita atau seseorang memiliki andil atau memiliki jasa ya dalam sebuah keberhasilan. Misalnya, ini mohon maaf saya tidak, bahkan ini saya sendiri juga nasihat untuk kita sendiri, untuk kita semua. Misalnya kita suatu saat masalah yayasan, ya kalau enggak karena saya, ya yayasan ini enggak akan berdiri. Ini merupakan apa? Ujub. Ya, dan ujub lebih parah daripada riya. Ya. Dan riya itu ada dua, ada dengan perkataan dan ada dengan perbuatan. Dengan perkataan seperti seseorang menceritakan amal ibadahnya, ya tujuannya bukan untuk memotivasi orang lain, akan tapi agar dia dipuji, agar dia diakui. Ya, misalnya menunjukkan ilmunya, saya itu begini, atau ya, saya pernah baca kitab ini, masya. Dengan tujuannya bukan ingin apa? Ingin memotivasi orang atau yang lainnya, tapi tujuannya bukan ingin dipuji. Berbeda dengan guru misalnya, mengajar di sekolah untuk memotivasi muridnya. Ya, ia mengatakan, ya, karena muridnya misalkan malas murojaah, ia mengatakan kita harus semangat murojaah teman-teman. Adik-adik sekarang kita harus semangat murojaah, misalnya, ya. Misalkan ditanya, dia mengatakan, ya kapan murojaah? Ketika waktu misal pada maghrib atau pada subuh, ya Ustadz juga sama murojaah seperti kalian, misalkan, ya Ustadz juga sama murojaah seperti kalian, ya kalau nggak murojaah, kalau Ustadz hilang semua. Ini tujuannya kalau dia tuh bertujuan untuk memotivasi murid agar mencontoh Ustadznya, ia menjadi pahala jariah baginya. Tapi kalau tujuannya ingin dipuji, Ustadz masya Allah, gitu, ini berat. Ini merupakan kesyirikan kecil atau riya itu tadi. Ya. Dan riya dengan perbuatan misalnya, contohnya terselubung ini, Pak. Dia pagi-pagi angop, ngantuk saya. Kenapa? Tadi malam saya bangun jam 3, saya sholat malam lupa, capek kaki saya. Angop dulu dia, ya. Atau dia memperlihatkan bibirnya kering, ya. Masya Allah, bibirmu kering sekali, biar terlihat apa? Kalau dia sedang berpuasa. Nah, riya itu berat sekali, Pak. Nah, ya. Dan perbedaan riya dan ujub, ya. Kalau riya, yaitu mensekutukan Allah dengan mensekutukan Allah dengan orang lain, ya, yang ingin mencari pengakuan dari orang lain. Sedangkan ujub mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ia bangga dengan dirinya. Ya. Kemudian perbedaan yang lain adalah kalau riya itu berkaitan dengan ibadah. Ya, misalkan kita punya rumah, masya Allah, aku punya rumah ini, foto di profil das, di profil maka saya punya rumah mewah, misalkan. Itu bukan riya. Karena riya berkaitan dengan ibadah. Ya. Kalau foto misalkan kami sedang ngaji, misalkan baca Quran gini, di foto diklik, ya, masya Allah. Nah, jika tujuannya ingin dipuji, itu riya. Nah, ini tujuan hati. Adapun ujub, ya, yaitu berkaitan dengan rububiyah. Yang berkaitan dengan rububiyah. Ya, dan ujub berkaitan dengan, bisa jadi dengan ibadah, bisa jadi dengan urusan dunia. Lebih parah ujub ini. Misalnya kita beribadah, ingat, senang dengan ujub itu beda. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari, bangun jam 3 misalnya. Itu kita senang, alhamdulillah, senang, nikmat. Itu bukan ujub.
Tapi kalau misalkan kita, Masya Allah, oh enak soalnya gak koyok konco-konco sing lain itu ruwai, itu ujub berarti Pak. Ya, kita bangun misalkan, bisa bangun qiyamul lail misalnya, kemudian istri kita tidur, bengi turu wae, ya, tangi-tangi no alasan aja, berarti kita ujub. Ya, masalahnya hati ini, ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk menghilangkan ujub ini, kita hafal hadis ini, ya, hadis Nabi SAW. Laula Allah, kalau bukan karena Allah, apa kata Nabi? Mahtadaina, kita nggak dapat hidayah. Wa ma shallaina, kita nggak bisa sholat. Wa ma tasaddaqna, kita nggak bisa bersedekah. Ya, kita mampu bersedekah mengeluarkan uang, misalkan ada penggalangan dana, misalkan di sini, ya misal untuk apa? Sarpras, sarana prasarana untuk masjid. Ya, kita bisa menggerakkan, kita transfer misalkan 100 juta das. Ya, itu karena siapa? Karena Allah, Pak. Kalau Allah nggak menggerakkan, kita nggak akan kita itu. Mengeluarkan uang 100.000 saja berat, Pak. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bangga ya kita bisa berinfak besar-besar itu. Ya, kata para ulama, sebisa mungkin kita melupakan kebaikan-kebaikan. Ya. Sebisa mungkin kita melupakan kebaikan-kebaikan. Dan sebisa mungkin ya kita melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Nah, dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riya, masih riya di sini. Itu ada dua, ada riya yang jelas dan ada riya yang terselubung. Riya yang jelas yaitu ia menceritakan secara langsung, misalnya, saya itu setiap hari itu sholat subuh berjamaah, ada di shaf pertama di sebelah kanan imam. Nah, ini dengan seperti itu. Apabila tujuannya untuk agar dipuji oleh orang, maka ia riya. Ada pun riya yang terselubung, misalnya ia menjelekkan orang lain. Ya, fulan itu gak tahu kita di masjid. Fulan ini gak pernah kelihatan di masjid ini. Saya sholat subuh terus gak pernah kelihatan ini. Nah, tujuannya dia apa? Agar dia dianggap, oh masya Allah, berarti dia itu sholat subuh terus. Nah, ini terselubung dia, Pak. Menjelekkan orang lain. Bahkan ini dosanya dua dia. Apa dosanya? Dosa riya dan dosa ghibah orang temannya tersebut. Kemudian contoh yang lain, ya, menceritakan kenikmatan, ya, yang Allah berikan kepadanya agar dia dianggap sebagai orang yang soleh, misalnya. Ya, masya Allah, ya, ya, semenjak saya itu apa, sholat malam terus itu rezeki lancar terus. Nah, ini berarti dia apa? Dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwasanya dia itu dianggap sebagai orang yang soleh, dianggap sebagai wali Allah. Dan ini berat, Pak. Atau yang lain, memuji gurunya dengan setinggi langit. Masya Allah, guru saya itu begini, begitu dan begini. Tujuannya apa? Oh, masya Allah, dia ingin memuji dirinya tapi melalui guru. Masya Allah, gurunya ya, apalagi muridnya. Seperti itu. Benar terselubung ini, Pak. Nah, ya. Atau mungkin dia tawadhu. Dia tawadhu, merendah dia. Pakai pakaian misalkan yang jelek-jelek misalkan. Tujuannya bukan ingin apa? Cuma ingin biar dianggap orang, masya Allah, orang ini tawadhu banget ini. Nah, akan tetapi kita tidak boleh menjustifikasi orang, oh ini riya, ini tidak boleh. Kenapa? Riya itu urusnya dia dengan Allah saja. Ini untuk nasihat untuk diri kita dan orang lain, ya. Nasihat untuk diri kita sendiri, ya. Nah, ya. Kemudian adapun syirik yang nampak, akan tetapi banyak orang yang tidak menyangka bahwa itu adalah kesyirikan, ya. Yaitu contohnya seperti ucapan lau, kalau, ya, misalnya seperti ini, kalau bukan karena dokter tersebut, saya pasti sudah mati. Nah, ini merupakan kesyirikan. Mengapa? Ia tidak menyandarkan bahwasanya perbuatan ini, ya, siapa yang menggerakkan? Allah. Harusnya kata Nabi SAW, ya, kalau bukan karena Allah kemudian perantara dokter. Nah, itu
maka ini bukan berbuat syirik. Tapi kita langsung menyatakan, kalau bukan karena polisi tersebut, motor saya sudah hilang. Ya, kalau bukan misalkan karena fulan, ya, saya sudah jatuh miskin. Nah, dia menyandarkan, ya, suatu sebab, suatu perbuatan kepada sebabnya. Dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah nggak ngirimkan dokter tersebut, bisa hidup dia? Atau Allah ngirimkan dokter akan tapi Allah cabut nyawanya, bisa hidup dia? Nggak bisa. Ya. Kemudian contoh yang lain, yaitu tawakal kepada sebab. Ya, hampir mirip-mirip. Misalnya tawakal dalam mencari rezeki. Ya. Kita menyandarkan kepada kondisi pasar misalnya. Ya, kalau hari Minggu pasti, kata-kata pasti itu rame. Ya. Atau kita menyandarkan tawakal kepada bos misalkan, tenanglah, nanti kalau seandainya kita nggak ada uang, saya tak pinjam bos, orangnya baik. Nah, ini tawakal kepada siapa? Kepada bosnya. Harusnya bagaimana? Kalau nanti insya Allah tenanglah, kalau seandainya kita nggak ada uang, sudah kita punya Allah yang maha kaya. Kan itu harusnya. Nah, tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Ya, syirik yang nampak, akan tetapi banyak orang yang menyangka bahwasanya ini bukan perbuatan syirik. Ya, tawakal kepada sebab ya. Contoh yang lain, tawakal kepada dokter atau tawakal kepada obat. Ya, silakan kamu ke dokter fulan. Itu obat manjur ya. Ya jodoh kalau orang ya. Saya di dokter itu jodoh. Jodoh itu maksudnya itu cocok gitu. Ya. Nah, setiap ke situ obatnya selalu ketika dikasih obat langsung sembuh misalnya. Nah, ini merupakan apa? Tawakal bukan kepada Allah. Ya. Kalau seandainya ucapannya seperti ini, saya biasanya kalau ke dokter itu biidznillah, ya, dengan izin Allah, ya saya cocok. Nah, itu dengan izin Allah kata-katanya, ya. Atau kalau saya minum obat ini, ya, biidznillah, itu sembuh. Ya, ini tidak masalah. Tapi kalau misalkan saya minum obat ini saya cocok sekali saya, ya, mandi gitu maksudnya. Nah, ini berarti tawakalnya kepada sebab. Ini merupakan kesyirikan. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, ya, beliau mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, adapun obat, dokter itu hanya sebab saja. Ya, hanya sebab. Akan tapi yang menyembuhkan sesungguhnya siapa? Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan yang terakhir mungkin ini, karena waktunya sudah mepet, sudah isya, yaitu melakukan amal soleh dengan tujuan dunia. Ya, melakukan amal soleh dengan tujuan dunia. Contohnya menuntut ilmu karena ingin dunia. Nah, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, ya, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut harus diberikan, harus ditujukan, ya, untuk mengharap wajah Allah saja, la yata'allamuhu, ia tidak belajar ilmu tersebut illa kecuali liyusaba bihi 'aradan minad dunya, untuk mendapatkan, ya, sebagian dari kehidupan dunia, lam yajid 'arfal jannah, ia tidak akan mendapatkan baunya surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini menunjukkan, ya, orang yang menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah. Adapun masalah dunia itu akan ngikut, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan orang yang menuntut ilmu kepadanya, ya, karenanya maksudnya Allah pasti akan muliakan. Itu janji Allah. Akan tapi kita harus, ya, mengharap pahala dari Allah. Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah, ya, seorang habib ini, Pak, habib ahli sunnah. Beliau punya website namanya dorar.net, ya, dorar.net tapi Arab, ya, ya, beliau seorang ulama hadis juga. Beliau mengatakan, man ta'allama ilman, maksudnya barang siapa yang belajar ilmu. Biasanya kan Allah Subhanahu, Rasulullah SAW ketika menyebut al-ilmu itu kasih al, ya. Ya, man, ya, biasanya kasih al-ilmu. Ya, ini menunjukkan adalah ilmu agama. Akan tapi di sini ilman, ilmu apapun kata beliau. Ilmu apapun. Ya, beliau mengatakan ay minal ilmin nafi' alladhi yuntafa'u bihi al-khalq.
Itu semua ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh seorang hamba, oleh para makhluk, sawa'un kanat uluman syar'iyyan aw ghairu dzalik mimma fihi manfaatun lil khalqi. Ya, walaupun sama juga ilmu tersebut adalah ilmu agama atau ilmu yang lain, asalkan ilmu tersebut adalah ilmu yang dimanfaatkan manusia. Jadi kita harus mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah dunia kekayaan itu nomor kesekian kali. Ya, dikhawatirkan, kata beliau, dikhawatirkan orang yang mempelajari ilmu umum dengan tujuan ingin kaya saja. Ya, padahal misalkan orang belajar ilmu kedokteran, itu manfaatnya kan bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk dunia saja. Misalkan saya belajar ilmu kedokteran tujuannya apa? Agar nanti saya bisa menyembuhkan manusia. Perbuatan yang sangat mulia. Ya, ingin menyembuhkan agar bisa mengobati manusia. Ya, dengan izin Allah tentunya. Misalkan siapa yang belajar teknik agar bisa misalkan contoh mendesain masjid atau mendesain rumah, intinya bermanfaat bagi manusia. Tujuannya apa? Ya, untuk manfaat. Ya, tujuannya mengharap wajah Allah dan manfaat orang lain. Maka ini tidak masalah. Tapi kalau tujuannya hanya, saya katakan hanya untuk mendapatkan dunia saja, maka ini merupakan kesyirikan kecil dan kita wajib bertobat darinya. Kita wajib bertobat darinya. Apabila kita dulu niatnya sudah salah, kita bertobat sampai sekarang. Ya, kita bertobat dari sekarang. Jangan sampai kita mati masih membawa dosa yang lalu. Kan gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan kehidupan tersebut di dunia. Ya. Wa hum fiha la yubkhasun. Maka di dalamnya, ya, ketika di dunia, ya, mereka tidak akan dirugikan. Di dunia tidak rugi, tapi di akhirat rugi. Ini menunjukkan ilmu apapun, ya, apabila kita niatkan untuk ilmu dunia pun mengharap pahala dari Allah, itu kita mendapatkan pahala. Ya, kita belajar ilmu teknik, kita belajar ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya. Apabila niatnya karena Allah Jalla wa Ala, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Tapi kalau niatnya sudah lain, sudah bisa jadi, saya katakan bisa jadi itu akan terjatuh kepada kesyirikan. Tapi syirik kecil, walaupun kecil, kesyirikan kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Mungkin kurang sedikit. Ya. Menuntut ilmu, ya, belajar agama untuk mendapat jabatan misalnya, ya, atau meninggalkan maksiat agar tidak dicela manusia. Dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi ingin agar tidak dicela manusia. Ini merupakan kesyirikan. Karena apa? Meninggalkan maksiat merupakan ibadah, harus karena Allah. Ya. Atau yang lain dulu, ini kata Ustaz Firanda, hafizahullah, beliau mengatakan termasuk melakukan amal soleh untuk tujuan dunia adalah ikut-ikutan mentahdzir agar tidak dibilang dia lemah manhajnya. Ya, tapi serampangan maksudnya. Ya, kata Firanda, tapi sekarang sudah nggak ada, kata beliau. Karena mentahdzir adalah ibadah. Memperingatkan seseorang dari bahaya keburukan orang lain merupakan ibadah. Ya, tapi kalau seandainya serampangan dan ikut-ikutan, kalau nggak mentahdzir berarti manhajnya nggak lurus misalnya. Ini merupakan juga apa? Kesyirikan. Jadi kata Ustaz Firanda, hafizahullah ta'ala, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Menyampaikan sesuatu yang tadi contoh obat atau tidak ada keyakinan beberapa bagian kadang terjadi. Apakah kita dengan cuma kita kadang Nah, misalkan diucapkan, ya, kita mengatakan karena obat ini cocok ini. Tapi kalau kita, ya, meyakini Allah saja yang menyembuhkan, tapi lantaran obat ini sembuh, tapi kita salah ucap, itu yang syirik kecil, Pak.
Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya menyembuhkan itu adalah obat ini, itu malah syirik besar. Mengapa? Ini haknya Allah yang masalah menyembuhkan atau tidaknya. Nah, bagaimana sikap kita? Kita wajib bertobat. Ketika terucap seperti itu, ketika ingat langsung kita ulang, kita beristighfar. Ya, astagfirullah. Kita berazam untuk tidak mengulangi. Misalkan keceplosan lagi, ya kita istighfar lagi. Ya. Bahkan dosa besar dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada seorang hamba melakukan dosa besar. Kemudian dia mengatakan, "Ay Rabbi ighfir li dzambi." Wahai Rabbku, ampuni dosaku. Kemudian Allah menjawab. Bukan menjawab langsung terdengar suara, tidak. Ya, Allah menjawab. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakininya. Apa kata Nabi? Ya, Allah berfirman, "Aznaba 'abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, faqad ghafartu lah." Ya, hambaku telah berbuat dosa besar kepadaku. Dia tahu dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukum disebabkan dosa. Faqad ghafartu lah. Sungguh aku ampuni dia. Semua ada, kemudian mengulanginya lagi. Ya. Kemudian dia mengucap, "Ay Rabbi ighfirli dzambi." Ya Allah, ampuni aku, diulang lagi. Dalam suatu tambahan. Dalam riwayat Muslim ada tambahan. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lah." Berbuatlah sesuka hatimu, sungguh aku telah ampuni. Ini menunjukkan bukan Allah memerintahkan kita berbuat maksiat kemudian istighfar, tidak. Ini menunjukkan rahmatnya Allah. Setiap kita berbuat salah, kita minta ampun, Allah akan ampuni. Bukan kita diam-diam, tak bermaksiatlah gitu. Tidak, Allah kan maha pengampun. Tidak. Dalam surat Ghafir Allah mengatakan, ya, yaghfiru ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul. Allah itu mengampuni dosa-dosa. Ya, maha penerima taubat. Lanjutan ayatnya apa? Syadidil iqab, maha keras azabnya. Ya, jangan kita seperti orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya yang penting kita beramal. Ini kita kita menganggap bahwasanya Allah itu maha pengampun. Kalau orang Murji'ah sama orang Khawarij bedanya di sisi lain. Di sisinya gini. Kalau orang Murji'ah menganggap bahwasanya Allah itu maha pemaaf saja. Jadi dia bebas, yang penting Allah pasti Allah akan mengampuni. Jadi iman gak bertambah, gak berkurang. Kalau orang Khawarij kebalikannya, Allah maha mengadab saja. Pelaku dosa besar kafir. Ya kebalikannya. Nah, ya, kalau kita melakukan kesyirikan, langsung bertobat. Ya, dan orang yang bertobat kepada Allah, ya, itu adalah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang sering bertobat. Dalam surat Al-Imran, ya, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang keempat apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, yaitu orang-orang apabila dia melakukan kesalahan dia langsung bertobat. Maka ini orang yang bertakwa. Dia ingat Allah, dia beristighfar. Ini orang yang bertakwa. Dan ingat, orang yang disuruh bertobat kepada Allah siapa? Siapa Pak? Orang yang disuruh bertobat kepada Allah dalam ayat siapa? Siapa? Orang yang beriman, bukan orang kafir. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena orang beriman pasti terjatuh kepada kesalahan, siapapun dia. Ya, bukan orang yang orang kafir, ya. Gitu. Orang yang beriman, gitu, yang disuruh tobat. Kenapa? Karena orang beriman selalu mengulangi kesalahan. Bukan orang yang bertakwa itu yang nggak pernah salah, tidak. Tapi orang yang bertakwa apabila dia salah langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bertobat. Itu orang yang bertakwa. Allah a'lam bishawab. Balas? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita semoga bermanfaat. Allahumma rzuqna ikhlasa fil qawli wal amal wa husnul hitami inna intihai rajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.